Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, untuk pertemuan hari ini kita mulai dulu untuk berdoa. Silakan ketua kelas pimpin. Semua siap? Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rapikan lagi tempat duduk masing-masing kalau belum rapi, dan jika ada sampah silakan dipungut kemudian masukkan ke dalam kotak sampah. Oke. Oke, Bu Siska cek kehadiran ya. Hari ini yang nggak masuk? Najwa apa? Najwa sakit. Selain itu? Sudah. Oke. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi statistika ukuran pemusatan data tentang min atau rata ya. Oke, tapi rata-ratanya untuk data berkelompok. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan bahas materi masih ukuran pemusatan data tapi yang modus dan median. Oke. Siapa, Bu Siska tanya sekarang, siapa yang masih ingat tentang modus waktu pelajaran kelas 8 SMP? Siapa? Oke, Julia. Modus adalah data atau nilai yang paling sering muncul atau data dengan frekuensi terbesar. Makasih Julia. Close dulu untuk Julia. Oke, modus itu adalah data yang sering muncul. Ya, artinya apa? Yang frekuensinya paling banyak. Hari ini silakan bacakan tujuan pembelajaran. Menentukan ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi dan histogram dengan tepat. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan tepat. Oke, terima kasih Adit. Kemarin sudah Bu Siska sampaikan, setiap kelompok Bu Siska mau kalian menyediakan 1 buah dadu. Sudah dibawa dadunya? Sudah. Oke, mana dadunya? Tunjukkan. Dadu. Oke, sip. Berarti udah bawa semua ya? Oke, silakan lihat di slide. Di sini kalian sudah menyiapkan sebuah dadu, udah ya? Nah, yang kedua, Bu Siska mau kalian melemparkan dadu tersebut dan catat mata dadu yang muncul. Nah, di sini nyatetnya buatnya tabel ya. Oke. Kemudian yang ketiga, lakukan langkah nomor 2 itu sebanyak 20 kali. Oke? Kemudian yang terakhir, dari catatan tersebut kalian simpulkan mata dadu yang sering muncul atau modusnya berapa. Oke, silakan.
Oke, kelompok 1 modusnya berapa? Modusnya 4. Kelompok 2. Oke, Artika. 3 dan 6. 3 dan 6. Kelompok 3. Oke, Nurul. Kelompok 4. Oke, Janiko. Kelompok 5. Joko. 3. 3. Oke. Kelompok 6. Aryo. 1 Bu. Yang kedua 5 kali. 5 kali. Oke. Nyambung ya? Oke, sip. Sekarang di sini Bu Siska akan bagikan LKPD tentang modus dan median. Oke ya? Silakan diskusikan, kemudian nanti presentasi ya. Mulai dari sini 3 yang depan 1, 2, 3. Nah 65 ini kan cuma 1. Banyak datanya. 70 ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Habis selesai semua ini ditotalin kan. Totalin hasilnya 20. Nah habis ditotalin dong ini 7. Bandingkan percobaan kalau banyak jadi itu coba mengukur kamu 20 orang berdasarkan 60 65 70 75 Ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang modus. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Ismania. Saya Tiffany Jatania. Untuk mencari modus, kita harus tahu TB-nya. TB adalah tepi bawah kelas modus. Kita lihat dulu, frekuensi tertinggi adalah 13 nih. Berarti TB kelas modus adalah 56 dikurang 0,5 sama dengan 55,5. Terus D1 adalah kelas modus dikurang kelas sebelumnya. Kelas modusnya adalah 13. Kelas sebelumnya adalah frekuensinya ada 7. Berarti D1 sama dengan 13 dikurang 7 sama dengan 6. Berarti D1-nya 6. D2 adalah kelas modus dikurang kelas setelahnya. Kelas modusnya adalah 13 dikurang data setelahnya adalah 12. Berarti D2 sama dengan 13 dikurang 12 sama dengan 1. D2-nya 1, 48. Hasilnya 59,78. Berarti modus dari data tersebut adalah 59,78. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya
saya Bulan, perwakilan dari kelompok 1, ingin bertanya ke kelompok 3. D1 dan D2 kan bersifat pengurangan. Gimana kalau nanti ada yang bernilai negatif? Izin menjawab pertanyaan Bulan dari kelompok 1. Nilai dari D1 dan D2 gak akan pernah bernilai negatif karena kelas modus adalah kelas dengan frekuensi nilai tertinggi. Otomatis nilai frekuensi yang akan dikurangi frekuensi nilai modus akan jauh lebih kecil. Jadi gak akan ada nilai negatif. Kami cukupkan sampai di sini. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Applause dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk. Terima kasih dulu dari Pani. LKPD sudah kita selesaikan. Maka Bu Siska mau ada satu orang yang menyimpulkan hasil diskusi yang telah kalian diskusikan tadi. Oke, siapa yang mau menyimpulkan? Oke, Jihan, silakan Jihan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah ukuran pemusatan data kelompok, yaitu modus dan median. Langkah-langkah dalam menentukan modus yaitu yang pertama, temukan frekuensi kelas maksimum. Yang kedua, temukan kelas yang sesuai dengan frekuensi tersebut, yang biasa disebut dengan kelas model. Yang ketiga, tentukan kelas, ukuran kelas atau batas atas dan batas bawah. Yang ketiga, hitunglah modus menggunakan rumus modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D dikali L. Beri applause dulu untuk Jihan. Terima kasih Jihan. Jadi diskusi kita hari ini membahas modus dan median. Sedangkan untuk median, cara menentukannya, langkah-langkahnya yang pertama, tentukan frekuensi kumulatifnya. Kemudian tentukan mana kelas mediannya. Setelah itu baru lihat mana panjang kelasnya berapa. Baru masukkan ke dalam rumus. Nyambung ya? Oke. Untuk hari ini Bu Siska adakan penilaian atau post test. Hari ini Bu Siska mau tanya di akhir, apa yang telah kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Silakan satu orang. Oke, Delta silakan. Jadi materi yang kami dapatkan hari ini yaitu modus. Modus merupakan nilai yang sering muncul atau data dengan frekuensi terbesar. Langkah-langkah dalam menentukan modus yang pertama adalah tentukan frekuensi kelas modus maksimum. Yang kedua, tentukan selisih kelas sebelum dan sesudah kelas modus. Yang ketiga, tentukan panjang kelas tepi bawah. Dan yang terakhir, hitunglah menggunakan rumus modus data kelompok sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali L. Sekian dari saya, terima kasih. Sama-sama. Oke, applause dulu untuk Delta. Oke, jadi hari ini kita sudah membahas modus dan median data kelompok. Begitu juga tadi untuk kelompok 3 juga sudah menyelesaikan modus data yang bentuknya histogram ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas kuartil. Jadi kuartil ini dibagi menjadi 3, ada kuartil atas, kuartil tengah, sama kuartil bawah. Nah, boleh kalian
kalian nanti di rumah silakan cari referensi dari buku boleh, dari internet juga boleh ya, dipelajari ya. Jadi minggu pertemuan selanjutnya nanti akan mempermudah kalian, begitu ya. Terima kasih. Oke, silakan ketua kelas untuk pimpin doa. Semua siap? Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam.